Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Maha suci Allah, maha mulia Allah, maha besar Allah, maha pengasih, maha penyayang, yang telah memberikan kepada kita rahmat dan nikmat yang tiada terhingga, mencurahkan kepada kita rahmat dan nikmat yang sangat banyak, yang sangat besar, yang tiada tara, tiada terhingga, yang kalau kita mencoba untuk menghitung rahmat dan nikmat Allah tersebut, Allah pastikan kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Sebagaimana firman-Nya Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian, niscaya kalian tidak akan sanggup untuk menghitung nikmat-nikmat itu. Saking banyaknya. Namun yang aneh bin ajaib, Allah mengatakan kalian tidak sanggup untuk menghitung banyaknya nikmat. Kita sebagai manusia merasa tidak memiliki nikmat yang banyak itu. Pasti yang salah adalah kita. Pasti yang benar adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari bersama saya sejenak kita ingin melihat besarnya rahmat dan nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Saya ingin bertanya kepada kaum muslimin, kaum muslimat yang hadir di majelis ini pada pagi yang berbahagia ini. Saya ingin bertanya kepada pemirsa Raja TV dimanapun antum berada, Radio Raja dimanapun antum berada, tolong dijawab. Kalau ada orang yang mau membeli jantung antum 500 miliar, mau jual nggak? Sekali lagi, 500 triliun, mau jual nggak? Triliun loh, bukan juta loh, triliun. Kalau 1000 triliun? Berarti jantung itu lebih mahal daripada 1000 triliun. Permasalahannya adalah kapan kita menganggapnya lebih mahal daripada 500 dan 1000 triliun. Oke, antum gak mau jual jantung 500 triliun. Pindah tawarannya. Mau beli darah antum semuanya 500 triliun. Mau gak? Ulangi, mau gak? Yakin? 500 triliun loh. Dengan 2 pertanyaan tadi bisa kita sambung dengan 100 pertanyaan yang sama. 500 triliun itu tidak ada artinya apapun. Di pesan yang pertama ini, Anda ingin menyampaikan pesan kepada kita semua, kerdilkan dunia. Kerdilkan dunia.
Dunia itu kerdil. Dunia itu nggak ada apa-apanya. Manusia salah menatap dunia, sehingga mereka salah jalan. Manusia salah memandang dunia, sehingga mereka salah aksi. Al-hukmu an syai'in far'un an tasawwurih. Menghukumi sesuatu adalah cabang. Intinya adalah memahami sesuatu itu. Ketika kita tidak paham apa itu dunia, kita tidak akan mampu berbuat yang baik dan benar terhadap dunia. Itulah tema kita di pagi yang berbahagia ini. Jangan salah menatap dunia. Karena kalau kita salah menatap dunia, kita akan salah berhadapan dengan dunia. Kalau kita sudah salah berhadapan dengan dunia, dunia itu akan menenggelamkan kita. Jadilah kita orang-orang yang hancur dan binasa. Karena kita kehilangan akhirat. Dan tidak ada kerugian apapun yang lebih rugi daripada kehilangan surga. Kehilangan husnul khatimah. Kehilangan hidayah. Kehilangan Islam. Kehilangan iman. Kehilangan tauhid. Na'udzubillah. Summa na'udzubillahi min dzalik. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin wal muslimat, Anda salah menatap dunia, Anda salah dalam melangkah. Anda benar menatap dunia, insya Allah belum pasti Anda benar dalam melangkah. Sudahkah kita mengkerdilkan dunia di dalam hati kita? Mari masing-masing kita menyelami hatinya dan bertanya kepada hati itu. Wahai hati, sudahkah engkau mengkerdilkan dunia di dalammu? Ataukah dunia itu bagimu, wahai hati, masih sesuatu yang sangat besar? Betapa seringnya kita melihat orang menggunakan mobil Alphard, lalu kita terkagum-kagum. Bahlul. Alphard mah gak ada arti apapun dibanding gigi. Betapa seringnya kita melihat rumah orang, gak terlalu besar rumah itu, hanya 40 kali 50. Kita anggap nikmat besar. Salah, nikmat kerdil. Kalau dibandingkan dengan nikmat telinga dan pendengaran. Betapa seringnya kita melihat orang memiliki perusahaan dengan 2.000 karyawan. Lalu mendapatkan proyek senilai 1 triliun. Kita anggap nikmat yang besar dan kita pandang sebagai nikmat yang besar. Salah. Gak ada apa-apanya dibanding nikmat lidah. Namun itulah kita. Dengan kebodohan kita. Itulah kita. Dengan ketidakmampuan kita memandang dunia. Sehingga dunia itu mekar di hati kita. Dunia itu menjadi target dalam hidup kita. Dunia itu menjadi orientasi. Hari demi hari. Bahkan sudah waktunya istirahat. Tidak istirahat karena dunia yang besar di hati kita. Sudah waktunya pulang ke rumah. Belum pulang ke rumah. Karena dunia itu terlalu besar di hati kita.
Sudah waktunya ruku dan sujud. Kita tidak ruku dan sujud. Semua karena dunia. Alangkah malangnya Anda yang tidak sujud karena dunia. Alangkah sialnya hidup Anda yang tidak ruku karena dunia. Tahukah Anda, sujud itu lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Sujud itu lebih mahal daripada harta Qarun. Sujud itu lebih berharga daripada singgasana Fir'aun. Fahal min muddakir. Adakah orang yang memahami ini? Kalau harta Qarun tidak ada apa-apanya dibanding satu sujud, apalagi gaji Anda yang hanya 500 juta. Ada apa-apanya itu dibanding sujud. Apalagi harta riswah, harta sogokan 2 miliar, nggak ada apa-apanya itu dibanding ruku. Sadarlah saudaraku, sadarlah saudariku, dunia itu kerdil. Jangan besarkan dia. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Munziri dalam kitab At-Targhib wa Tarhib dengan sanad yang hasan, Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau kanatid dunya 'inda Allah tusawi janaha ba'udah, masaqal kafira minha syurbata ma." Seandainya dunia ini beserta seluruh isinya di sisi Allah sama nilainya dengan sayap seekor nyamuk. Seandainya dunia beserta seluruh isinya di sisi Allah sama nilainya, sama harganya dengan sayap nyamuk, Allah tidak akan mau memberikan orang kafir seteguk air pun. Namun karena dia jauh lebih kerdil daripada sayap nyamuk di sisi Allah, maka Allah berikan orang kafir harta sebanyak-banyaknya. Rumah seluas-luasnya, tanah seluas-luasnya, kedudukan dan pangkat jabatan setinggi-tingginya. Karena semua itu di sisi Allah kerdil, kerdil dan kerdil. Saya ingin mengajak diri saya untuk mentarbiyah diri itu, untuk selalu memandang dunia ini kerdil. Dan saya ingin mengajak saudara-saudari saya seiman dan seakidah, dimanapun antum berada, rahimani wa rahimakumullah, ke arah yang sama. Mari kita kerdilkan dunia di hati kita. Hati orang-orang yang menganggap dunia itu besar, yang akan mampu ditipu oleh dunia. Dan kalau Anda ingin ditipu oleh dunia, silahkan besarkan dunia itu di hati Anda. Dan katakan kepada dunia dan tipuannya, selamat datang, ahlan wa sahlan. Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita di dalam hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam agar kita mengkerdilkan dunia, agar kita tidak salah menatap dunia. Di antaranya apa yang Rasul kita katakan di dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardahu, li an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabba ilayya mimma tala'at alaihi syams. Aku mengucapkan subhanallah walhamdulillah
Wala ilaha illallah, lebih kucintai daripada apa yang terbit kepadanya matahari. Lebih kucintai daripada apa yang terbit kepadanya matahari. Apa yang terbit kepadanya matahari? Dunia beserta isinya. Rasulullah mengatakan ucapan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, lebih beliau cintai daripada dunia beserta isinya. Antum pengikut siapa? Pengikut Rasul? Harus begini pengikut Rasul. Mudah-mudahan kita bangun dari kelalaian kita yang sangat panjang. Mudah-mudahan kita bangkit dari mimpi-mimpi kita yang sudah terlalu lelap. Menganggap dunia ini besar. Menganggap harta di dunia ini besar. Itu adalah salah satu fenomena yang terjadi di alam semesta. Bahwa mereka salah dalam menatap dunia. Kalau seandainya mereka adalah orang kafir, musyrik, kita nggak peduli. Namun yang kita sayangkan mereka itu adalah orang-orang saudara-saudara kita, orang muslim. Yang mungkin di antara mereka ruku dan sujud bersama kita. Namun begitu keluar dari masjid melihat orang pakai Innova, dia hanya pakai Supra X, merasa Innova itu lebih besar daripada ruku yang tadi. Dia merasa orang dapat nikmat besar dengan mobil Innova, dan dia tidak dapat nikmat apa-apa dengan ruku dan sujudnya. Alangkah tidak pandainya dia melihat kasih sayang Allah yang luar biasa, nikmat Allah yang sangat besar dalam ruku dan sujud. Rakaat al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Begitu kata Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2 rakaat salat sunat fajar. Itu hanya salat sunat fajar, hanya salat sunat, bukan salat fardu yang pahalanya lebih besar. Baru sholat sunat lebih baik daripada dunia dan seisinya. Wa huwa shadiqun masduq. Rasulullah itu jujur dan Allah benarkan apa yang dia katakan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi itu tidak pernah berbicara melalui hawa nafsunya. Semua yang ia bicarakan adalah wahyu yang telah diwahyukan kepadanya. Berarti orang yang tadi pagi sholat sunat fajar, dia telah memiliki dunia dan seisinya, bahkan lebih baik daripada itu. Kemudian dia tambahkan dengan sholat subuh, dia memiliki dunia dan seisinya lebih baik daripada itu. Lalu kenapa kita harus melihat orang lain dengan mobil mewahnya? Kenapa kita harus melihat orang lain dengan rumah megahnya? Kenapa harus kita melihat orang lain dengan perusahaan besarnya? Nggak ada apa-apanya itu. Maka pesan pertama kita, pada tausiah kita yang semoga dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, semoga diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini, di dalam poin jangan salah menatap dunia. Poin pertamanya adalah jangan besarkan dunia, tapi kerdilkan. Karena kalau kita menatap dunia ini besar, akan datanglah kepada kita pintu-pintu kesesatan, pintu-pintu kemaksiatan. Kita tidak akan peduli lagi
Apakah kita dapatkan dengan cara yang benar atau yang salah? Dengan cara menzolimi? Kita tidak peduli. Karena kita sudah membesarkannya di hati kita. Dan itulah yang terjadi pada zaman kita sekarang. Pada kebanyakan dan pada mayoritas umat Islam yang ada di Nusantara tercinta ini. Bahkan kadang-kadang hanya untuk angka yang minim saja mereka tidak rukuk dan sujud. Lihatlah para pedagang di pasar. Azan zuhur berkumandang, dia tetap berdagang. Azan asar berkumandang, dia tidak datang ke masjid. Azan maghrib berkumandang, dia lagi makan. Azan isya berkumandang, dia asyik dengan pelanggan-pelanggannya. Berapa sih keuntungan satu hari dari berdagang baju dan pakaian? Saya yakin tidak mungkin 1 miliar satu hari. Tidak mungkin. Akan tetapi 1 miliar itu telah mampu menipunya. Sehingga dia kehilangan yang jauh luar biasa lebih besar. Yaitu berdiri menghadap Robnya, bertakbir. Kemudian ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud, kemudian duduk di antara dua sujud dan sujud lagi dan berdiri lagi. Sampai akhirnya dia salam. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, ikhwani wa akhwati fid din. Al-hadirin wal hadirat, al-musyahidin wal musyahidat. Manapun antum berada, rahimani wa rahimakumullah. Poin yang kedua, di dalam bahasan jangan salah menatap dunia adalah dunia ini sangatlah singkat. Dunia ini sangatlah singkat. Kita hidup di dunia ini waktu yang sangat pendek sekali. Itu Allah terangkan di dalam surat Al-Ma'arij. Supaya kita tidak salah menatap dunia. Rabbuna tabaraka wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Ma'arij. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Mereka memandang akhirat itu, kiamat itu masih jauh. Sementara kami memandang akhirat itu sudah sangat dekat. Allah sampaikan ini kepada kita supaya kita tidak salah memandang dunia. Kita merasa dunia ini masih panjang waktunya. Kita merasa dunia ini masih lama lagi masa berakhirnya. Tidak. Allah mengatakan dia sudah dekat waktunya untuk hancur, luluh lantak. Kalau kita memandangnya masih terlalu jauh dan Allah memandangnya sudah teramat dekat, yang salah itu pasti kita. Karena mustahil Rabbuna tabaraka wa ta'ala keliru. Gak mungkin. Innallaha bikulli syai'in alim. Allah Maha tahu atas segala sesuatu. Yaqulu wa qawluhu haqq. Dia berkata dan seluruh perkataannya hak, tidak ada yang batil. Wa man asdaqu minallahi qila. Siapa yang lebih benar ucapannya daripada Allah Subhanahu wa taala? Wa man ahsanu minallahi haditsa. Siapa yang lebih benar, lebih baik ucapannya daripada Allah, pencipta langit dan bumi ini? Allah mengatakan kepada kita, kiamat itu sudah sangat dekat. Kita menganggap kiamat masih jauh. Ketika kita menganggapnya sudah dekat, kita akan bersiap-siap. Itu yang Allah inginkan. Namun ketika kita menganggapnya masih jauh, kita lalai. Lalu kita katakan entar.
Sebentar, 2 bentar, 5 bentar. Kita undur-undur taubat kita. Kita undur-undur tahajud kita. Kita undur-undur infak dan sedekah terbaik kita. Karena kita menganggapnya masih lama. Masih ada kesempatan berbenah nanti. Nanti dan nanti. Hatta zurtumul maqabir. Sampai akhirnya terjerumus. Sampai akhirnya hanyut. Dan tidak sanggup dan tidak mampu. Tidak ada waktu untuk bertaubat. Dan sudah saatnya untuk masuk ke dalam kubur. Untuk kemudian meninggalkan kubur itu. Dihisab di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalam keadaan mengundur-mundur taubat. Masuk di dalam jebakan iblis yang sangat berbahaya. Namun kalau kita menganggapnya dunia ini umurnya sudah sangat teramat tua, bentar lagi dia akan hancur dan binasa, maka yang akan timbul di hatinya adalah bersiap-siap. Sadarkah kita? Allah ketika mengatakan innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba itu bukan sekarang Allah mengatakannya 1400 tahun yang lalu, lebih daripada 1400 tahun yang lalu Allah katakan itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba, kami memandang akhirat itu sudah teramat terdekat, itu lebih daripada 1400 tahun yang lalu, saudaraku. Ketika Nabi masih hidup. Dari saat di mana Allah mengatakan kiamat sudah sangat dekat, sudah berlalu 1500 tahun. Hampir 1500 tahun. Kita masih berani menganggap akhirat itu sudah masih jauh. Kita masih berani menganggap kiamat itu masih lama. Salah memandang dan salah menatap dunia. Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita, saking umur dunia ini sudah sangat dekat. Kata Nabi SAW, sekarang ini, hari ini, Israfil telah meletakkan sangkakala di mulutnya. Dia menatap ke arah arsy, tinggal menunggu waktu untuk ditiup. 1500 tahun yang lalu lebih kurang. Sangkakala sudah di mulutnya malaikat Israfil. Tinggal menunggu perintah tiup. Dan dia tidak berkedip menatap ke arah arsy. Detik-detik terakhir umur dunia ini sudah tiba. Namun kita masih lalai. Kita masih terpesona dengan dunia dan isinya. Kita masih terlalu santai untuk mengejar surga. Kita masih tidak terlalu peduli kepada jalan-jalan neraka. Kapan lagi? Kapan lagi untuk kembali ke jalan Allah, saudaraku, saudariku? Kapan lagi untuk meninggalkan maksiat yang rutin Anda kerjakan? Kapan lagi untuk menjaga lisan untuk tidak ghibah dan namimah? Kapan lagi untuk berhenti menonton televisi dengan acara-acara yang sangat tidak mendidik dan penuh dengan maksiat? Kapan lagi untuk merubah sifat bakhil kepada sifat dermawan? Kapan? Waktunya sudah selamat. Sudah sangat teramat dekat. Waktu sudah kritis. Anda yang sampai saat ini masih istiqamah di atas maksiat, apa yang Anda tunggu? Anda tunggu bumi ini berguncang sehingga Anda hancur, dihimpit oleh reruntuhan bangunan-bangunan, atau Anda diapit oleh bumi, tenggelam oleh gunung yang runtuh. Kembalilah kepada Allah.
sebelum saat kembali itu berakhir. Sebelum permainan itu habis. Anda yang masih mencurangi pelanggan, Anda yang masih berdusta, Anda yang masih mencurangi dalam timbangan, kapan lagi berhenti? Anda wahai wanita-wanita yang masih menebar aurat dengan cara yang murah, kapan lagi aurat itu ditutup? Apa yang Anda tunggu? Anda sudah punya suami, Anda sudah punya anak. Mau apa lagi? Kalaulah dulu Anda beralasan, kalau seandainya saya menutup aurat, saya tidak mudah dapat pasangan. Anda sudah punya pasangan. Kenapa lagi buka aurat? Apalagi yang Anda harapkan di balik aurat yang Anda buka? Di balik parfum yang begitu mahal Anda beli untuk menebar aroma Anda yang demikian menggairahkan, apa yang Anda cari? Semua maksiat itu lahir, penyebabnya adalah kita salah menatap dunia. Di antara penyebab besarnya adalah kita salah menatap dunia. Oleh karena itu, materi ini kita persembahkan kepada antum semuanya. Secara umum dan kepada pribadi ana secara khusus. Jangan lagi kita salah menatap dunia ini. Allah telah menceritakan kepada kita bagaimana menatap dunia dengan benar. Mari kita didik jiwa kita untuk menatapnya secara benar. Mari kita bangun ilmu kita untuk menatapnya secara benar. Betapa seringnya kita berbuat maksiat seolah-olah masih ada kesempatan untuk taubat nanti malam. Anda yakin masih hidup untuk nanti malam? Betapa sering kita berbuat maksiat. Dan kita mengatakan nanti setelah pensiun saya akan menempuh jalan surga. Anda yakin bertemu dengan hari pensiun? Sudahlah. Sudah terlalu lama kita lalai. Sudah terlalu lama mata kita tertutup. Jangan sampai seperti orang kafir. Matanya baru terbuka nanti di akhirat. Wa kashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Pada hari itu kami cabut, kami angkat, kami bukakan penutup sehingga pandanganmu benar-benar pandangan yang tajam. Tak ada artinya kalau itu di akhirat. Dia baru berarti kalau penutup-penutup itu terbuka di dunia. Sehingga pandangan kita terhadap dunia ini tajam di dunia. Kalau sudah kembali ke akhirat, maka Fir'aun pun akan tahu kebenaran. Fir'aun pun akan bertaubat. Qarun pun akan menyesali perbuatannya. Demikian dengan Namrus, demikian dengan Abu Lahab, demikian dengan Abu Jahal, demikian dengan Ubay bin Khalaf, Syaibah bin Rabi'ah, Uqbah bin Rabi'ah, Walid bin Mughirah. Tak ada lagi artinya. Kalau keinginan untuk kembali ke jalan Allah itu terjadi setelah kematian.
Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Rabbana, wahai Rabb kami. Mereka memanggil Allah dengan panggilan yang hak, namun di waktu yang salah. Panggilan Rabbana itu bermanfaat di dunia. Wahai orang-orang yang ingkar kepada Rabbnya. Wahai orang-orang yang menuhankan selain Allah. Percuma Anda katakan di akhirat Rabbana, Rabbana, kalau di dunia Anda tidak memanggilnya sebagai Rabb. Atau Anda memanggilnya sebagai Rabb, namun Anda memanggil yang lain sebagai Rabb yang sama. Rabbana absarna wa sami'na. Wahai Rabb kami telah melihat, kami telah mendengar. Farji'na na'mal salihah. Kembalikan kami ke dunia, kami akan beramal saleh. Percuma. Tak ada kesempatan untuk berbenah. Na'mal salihan itu bermanfaat sebelum kematian datang. Sebelum episode kita hidup di dunia ini berakhir. Inna muqinun. Sekarang kami benar-benar percaya. Percuma. Percaya yang penting itu, yang bagus itu di sini. Di dunia ini. Bukan di sana. Di sana mah semuanya nyata. Hal yang gaib di akhirat menjadi tidak gaib. Kita akan melihat jin. Kita akan melihat malaikat. Kita akan melihat padang mahsyar. Kita akan melihat timbangan. Kita akan melihat haud. Kita akan melihat sirat. Kita akan melihat surga dan neraka. Semua yang gaib di akhirat tidak lagi gaib. Sehingga tidak butuh keimanan untuk melihat sesuatu yang nyata. Orang yang baru melihat, baru percaya, bukan orang yang beriman. Orang yang beriman itu yang tidak melihat dan dia percaya kepada Rasulnya. Orang yang beriman itu yang tidak melihat, dia percaya kepada berita yang datang dari Allah di dalam ayat-ayatnya. Ini orang yang beriman dan tidak ragu. Di hadapannya ada kesempatan berbuat maksiat. Ditawarkan orang dengan cara yang gratis. Dia tidak mau. Karena dia yakin nanti akan dihisab walau gratis. Apalagi bayar. Kapan saudaraku? Kapan saudariku? Anda menunggu apa? Kembalilah ke jalan Allah. Wa anibu ila rabbikum wa aslimulah. Tundukkan dan patuhkan dirimu kepada Allah, kembali kepadanya. Wa aslimulah, serahkan dirimu secara utuh dan totalitas kepadanya. Allah memanggil-manggilmu di dunia. Kenapa Anda cuekkan panggilan Allah? Siapa Allah? Rabb yang tidak butuh kesolehanmu. Tidak butuh ruku dan sujudmu. Dia memanggilmu karena dia sayang kepadamu. Dia memanggilmu karena dia mencintaimu. Namun kamu tidak pernah cinta kepadanya. Kamu tidak pernah peduli kepada panggilan-panggilannya. Jangan salahkan dia. Kalau dia nanti murka, lalu menutup pintu hidayah, lalu menyiapkan nerakanya yang sangat dahsyat untukmu.
Poin yang ketiga, agar kita tidak salah menatap dunia adalah tatap dunia ini hanya sebagai wasilah, sarana. Jangan tatap dia sebagai tujuan dan orientasi. Allah berikan kepada kita dunia beserta apa yang ada di dalamnya, bukan untuk menjadikan itu adalah orientasi dan tujuan hidup, namun agar kita jadikan dia sebagai sarana meraih akhirat dan surga. Itu yang Allah katakan di dalam Al-Quran, surat Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima ataka Allah, dan gapailah, raihlah dengan apa-apa yang Allah anugerahkan kepadamu. Gapailah, raihlah, kejarlah. Menggunakan apa ya Rabb? Menggunakan apapun yang Allah berikan kepadamu. Jadikan itu sebagai sarana untuk meraih sesuatu. Gerangan apa yang harus diraih? Ad-daral akhirah, kampung akhirat. Seorang muslim, seorang muslimah yang mengerti ayat ini dengan baik dan benar tidak akan mau menjadikan dunia ini sebagai orientasi. Dia pasti hanya menggunakan dunia ini sebagai sarana untuk mengejar orientasi. Orientasinya adalah surga Allah. Orientasinya adalah ridho Allah. Orientasinya adalah maghfirah Allah. Satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Dia gunakan apa yang Allah berikan kepadanya untuk orientasi itu. Dia punya mata, dia gunakan untuk orientasi itu. Dia punya lidah, dia gunakan untuk orientasi itu. Dia punya pendengaran, dia gunakan untuk orientasi itu. Dia punya tangan, dia gunakan untuk orientasi itu. Dia punya kaki, dia gunakan untuk orientasi itu. Dia punya harta, dia gunakan untuk orientasi itu. Dia punya istri, dia gunakan untuk orientasi itu. Dia punya anak, dia gunakan untuk orientasi itu. Dia punya orang tua, dia gunakan untuk orientasi itu. Dia punya harta, dia gunakan untuk orientasi itu. Wahalumma jarra. Anda menjadi sasaran operasi. Anda menjadi target dari sebuah proyek raksasa dari orang kafir. Dan proyek raksasa itu adalah menjadikan manusia lupa akan akhirat. Menjadikan manusia target hidupnya adalah dunia. Dan orang yang kafir itu adalah iblis dan bala tentaranya. Karena dia tidak ingin Anda selamat. Dia ingin Anda menderita supaya sama-sama bersamanya diadab dan dipanggang di neraka Allah. Kalau Anda mau seperti itu, silahkan jadikan dunia ini sebagai orientasi dan tujuan hidup. Kalau Anda mau dipanggang di neraka bersama iblis dan syaitan, baik syaitan-syaitan jin dan syaitan-syaitan manusia, silahkan salah dalam menatap dunia. Jangan tatap dia sebagai sarana. Jangan tatap dia sebagai wasilah. Tatap dia sebagai orientasi. Sehingga segala cara akan dilakukan demi orientasi. Seribu satu akal akan difungsikan demi orientasi.
Saudaraku, saudariku kaum muslimin dan muslimat. Jangan salah. Dunia ini bukanlah orientasi. Anda hidup di dunia bukanlah untuk di dunia. Anda hidup di bumi sekarang ini bukanlah untuk di bumi. Anda tidak melihat orang-orang hari demi hari diantarkan ke pemakaman. Anda tidak melihat sahabat Anda satu persatu meregang nyawa. Anda tidak melihat tetangga Anda satu demi satu mulai dikebumikan orang. Nunggu apa lagi? Nunggu giliran? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum mimma ta'malun. Infakkan hartamu, kata Allah. Infakkan hartamu, kata Allah, pencipta kita, pencipta langit dan bumi, yang tahu kemaslahatan kita, yang tahu dan mengerti kepentingan kita, yang menyayangi kita. Infakkan sebelum kalian didatangi oleh yang namanya kematian. Baru kemudian kalian berkata, Rabbi, Robku, akhirni ila ajalin qarib, mundurkan sedikit ya Allah. Fa asaddaqa, aku mau bersedekah. Wa akum minas salihin, aku mau menjadi orang saleh. Allah katakan, wa la yu'akhirallahu nafsa idza jaa ajaluha. Allah tidak akan mengunduhkan jiwa manapun, sedikit pun tidak akan diundurkan. Idza jaa ajaluha, manakala telah datang ajalnya, waktu perpisahan dengan dunia. La yastakhiruna nusa'ata wa la yastaqdimun. Wallahu khabirum bima ta'mal. Allah Maha tahu atas seluruh yang kalian lakukan. Maka tetaplah dunia ini sebagai sarana. Gunakan. Anda punya harta, raih surga Allah dengan harta itu. Anda punya jabatan, raih surga Allah dengan jabatan itu. Anda punya teman, mari bergandengan tangan untuk meraih surga Allah. Anda punya suami dan istri, mari bergandengan tangan dengan anak-anak untuk sama-sama bergandengan tangan masuk surga Allah. Tidakkah Anda rindu kepada surga Allah, saudaraku? Tidakkah pantas surga itu untuk dirindukan oleh orang-orang yang di hatinya ada iman terhadap surga? Tidakkah Anda takut kepada neraka, saudaraku? Tidakkah pantas neraka itu untuk ditakuti dan dikhawatirkan oleh orang-orang yang di dadanya ada iman terhadap neraka? Kapan lagi? Poin berikutnya, agar Anda tidak salah dalam menatap dunia. Kebahagiaanmu bukanlah terletak pada hartamu. Syaitan masuk ke dalam jiwa dan sanubari banyak manusia. Yuwaswisu fi sudurin nas. Lalu meniupkan di sana tiupan berbahaya. Lalu menanam di sana
panah beracun. Yaitu harta akan membuat kamu bahagia. Bohong, dusta. Anda jangan mau dibohongi iblis dan bala tentaranya. Anda jangan mau dibohongi dan didustai oleh iblis dan bala tentaranya. Anda jangan mau dikerjai iblis dan bala tentaranya. Harta itu tidaklah jaminan kebahagiaan. Bahkan kita melihat justru mereka-mereka yang bergelimang harta, hidup mereka lah yang sengsara. Bahkan kita mendengarkan pengakuan-pengakuan orang-orang yang bergelimang harta, bahwa mereka menderita. Dan harta itu yang telah membuat mereka menderita. Persis seperti yang Allah katakan di dalam Al-Quran. Surat At-Taubah ayat 55. Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Jangan engkau takjub kepada harta-harta mereka. Jangan engkau takjub kepada anak-anak dan keturunan mereka. Jangan membuat engkau tertegun dan tertawan. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Allah ingin mengazab mereka dengan harta itu di dunia. Garis bawahi ini saudaraku. Allah ingin mengazab mereka dengan harta itu. Allah tidak mengatakan kepada mereka, Allah ingin membahagiakan mereka dengan harta itu. Tidak. Allah mengatakan, Allah ingin mengazab mereka dengan harta itu. Harta di tangan orang yang tidak beriman adalah petaka. Harta di tangan orang yang tidak bertakwa adalah bencana. Harta di tangan orang yang tidak mentargetkan akhirat adalah kebinasaan. Harta di tangan orang-orang yang tidak menjadikannya hanya sebagai sarana adalah mesin penghancur massal. Sadarkah kita itu? Fahamkah kita itu? Hanya orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah dan menjadikan harta itu sebagai sarana dalam kehidupan dunia yang akan menikmati harta. Anda tahu bahwa Allah ciptakan bumi dan seisinya ini khusus untuk orang-orang yang beriman? Baik di dunia atau di akhirat. Orang kafir hanya numpang hidup. Mereka tidak berhak. Sehingga Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, orang kafir setiap makan, setiap minum berdosa. Karena dia tidak berhak untuk makan dan minum di dunia. Orang kafir setiap memiliki harta berdosa. Karena dia tidak berhak untuk punya harta itu. Yang berhak untuk punya harta itu adalah orang yang ruku dan sujud. Mereka merampasnya. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat thayyibati minar rizq. Qul hiya lilladina amanu fil hayatid dunya. Katakan, rezeki itu, rezeki-rezeki yang suci itu
Lilladzina amanu, untuk orang-orang yang beriman, fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia ini, rezeki itu untuk mereka yang beriman. Namun dirampok oleh mereka yang tidak beriman. Khalisatan yaumal qiyamah, namun akan terlihat nyata hanya untuk mereka pada hari kiamat kelak. Di dunia masih ada perampok-perampok dan penyamun-penyamun. Di akhirat mereka tidak punya kekuatan untuk itu. Banggalah menjadi orang yang beriman. Banggalah menjadi orang yang bertakwa. Dunia ini Allah ciptakan untuk Anda yang beriman. Allah ciptakan untuk Anda yang bertakwa. Melalui ayat ini, Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, orang kafir dalam menikmati dunia ini berdosa. Setiap makan dan minum berdosa. Itu yang beliau katakan dalam kitab beliau. Dalam tausiyah beliau ketika mensyarahkan Al-Aqidatul Wasithiyah. Masyaallah muslimin, masyaallah muslimat. Rasulullah SAW dan orang-orang yang beriman dilarang oleh Allah untuk melihat-lihat harta orang kafir, untuk memanjangkan pandangan terhadap kenikmatan dunia yang ada pada mereka. Wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi. Oleh karena itu, ketika Umar bin Khattab, dan siapa Umar bin Khattab? Orang yang imannya luar biasa. Orang yang syaitan takut berpapasan dengannya. Ketika berkata kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kenapa tidak ambil sedikit dunia? Kenapa hidup seperti ini? Sementara penguasa Persia, penguasa Romawi, Kisra dan Kaisar hidup dalam kemewahan." Rasul berkata kepada Umar bin Khattab, "Awa fi syakin anta ya ibn al-Khattab? Awa fi syakin anta ya ibn al-Khattab? Apakah telah ragu kamu? Kamu telah masuk ke dalam dunia keraguan, wahai anak Khattab." Sudah ragukah kamu, wahai putra Khattab? Ulaik ujjilat lahum hasanatuhum fid dunya. Mereka orang-orang yang kamu sebut, yang bergelimang dengan harta, bergelimang dengan emas dan perak, bergelimang dengan berlian, bergelimang dengan sutra, bergelimang dengan tahta, bergelimang dengan wanita. Ujjilat lahum hasanatuhum fid dunya. Mereka hanya menikmati di dunia sesaat, saat yang sangat singkat. Lahumud dunya walanal akhirah. Biarkan dunia untuk mereka, untuk kita akhirat, wahai putra Khattab. Tatap gedung pencakar langit milik orang kafir, katakan, lakumud dunya walanal akhirah. Untuk kalian dunia silahkan nikmati sesaat, untuk kami akhirat. Qul lil ladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Katakan kepada orang-orang kafir, kalian akan dikalahkan dan kalian akan diseret ke neraka, diseret kepada jahannam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali.
Katakan kepada orang-orang kafir, kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Makanlah, bersenang-senanglah sesaat. Kalian orang-orang pelaku-pelaku kriminal. Dan katakan kepada hati, wahai hati, jangan cintai dunia yang kerdil. Jangan cintai dunia yang fana. Cintailah akhirat yang abadi. Cintailah akhirat yang hakiki. Cintailah akhirat yang penuh dengan kenikmatan tiada tara. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Dan kita akan utamakan pertanyaan yang sesuai dengan materi kita di pagi yang berbahagia ini. Kita persilahkan. Kalau pertanyaannya, nasihati kami agar kami tidak salah menatap dunia, itu sudah saya bicarakan 1 jam lebih. Ibu mau saya mengulangnya dari awal? Namun kalau pertanyaannya bagaimana cara menasihati anak agar kita berhasil meraih mereka dan menarik mereka, saya tidak tahu caranya. Karena yang ibu tanyakan berhasil menarik mereka, saya tidak tahu caranya, Bu. Karena saya bukan Allah. Rasul saja tidak berhasil menarik pamannya. Siapa saya yang akan berhasil menarik anak saya? Nabi Ibrahim saja tidak berhasil menarik ayahnya. Siapa kita yang akan menarik ayah kita dan anak kita? Nabi Nuh saja tidak berhasil menarik anaknya. Maka hentikan target berhasil. Rubah dengan target sabar dalam berdakwah dengan cara yang terbaik. Wallahu a'lam. Kalau kita sudah salah dalam menargetkan nasihat kepada anak kita, nak, rajin belajar, tinggikan nilai, komlut, nak, agar kamu cepat dapat kerja, banyak uang, hidupmu senang. Kalau kita sudah tahu itu salah, ya dirubah. Katakan kepada mereka, nak, yang penting itu kamu tidak terjerumus ke dalam kesyirikan. Kamu berbuat tauhid sepanjang umurmu. Yang penting itu kamu ruku dan sujud. Baik dalam solat wajib ataupun solat sunnah. Yang penting itu, nak, kamu hidup ikhlas. Yang penting itu kamu perhatian kepada fakir miskin, orang-orang yatim. Yang penting itu kamu duduk bersimpuh di hadapan para ahli ilmu, di hadapan orang-orang saleh, di hadapan para penuntut ilmu, di hadapan para ustadz. Yang penting itu kamu menghafal Al-Quran. Soal nanti membuat perusahaan, gak apa-apa jadi komisaris. Allahu a'lam. Apakah termasuk ikhlas lillahi ta'ala jika kita saat ini beribadah dengan niat agar masuk surga dan selalu dimudahkan urusannya di dunia? Insya Allah ikhlas. Karena itu tidak bertabrakan dengan keikhlasan. Ikhlas itu mengharapkan ridho Allah dan mengharapkan pahala di sisi Allah, yaitu surga, dan mengharapkan kemudahan di dunia untuk bisa menjadikannya sebagai sarana. Itu tidak bertabrakan. Wallahu a'lam. Ustadz, mohon saran dan nasihatnya bagaimana cara melakukan taubatan nasuha. Alhamdulillah sudah melakukan syarat-syarat taubat, menyesali perbuatan maksiat yang sesesal-sesalnya, berhenti berbuat maksiat yang memalukan, serta berazam untuk tidak melakukannya lagi. Namun Ustadz, setiap kali saya bertobat, beristighfar dan menyesali semuanya, semakin muncul bayangan-bayangan kemaksiatan masa lalu. Seolah-olah seperti penayangan di skrin raksasa. Saya malu.
Saya jijik kepada diri saya sendiri. Tolong Ustaz. Minta tolonglah kepada Allah. Hanya Allah yang mampu mengeluarkan kita dari lumuran dosa dan maksiat. Karena orang yang Anda pandang juga orang yang berlumuran dengan dosa dan maksiat. Orang yang Anda dengar suaranya sekarang belum bisa taubat nasuha yang sebenarnya. Mari kita sama-sama menengadahkan tangan kita ke langit. Sembari kita menengadahkan hati kita ke sana. Di sana di atas arsy ada zat yang maha kuasa, maha mampu untuk memberikan kita taufik dan hidayah kepada taubatan nasuha. Hanya Dia yang mampu. Hanya Dia yang bisa. Hanya Dia yang mengatur. Seriuskan hati kita. Kalau kita serius dan hati itu benar-benar serius, dia tidak akan mungkin ingkar janji. Soal terbayang-bayang perbuatan masa lalu, itu pasti terjadi. Karena dia adalah lembaran kehidupan Anda. Ketika Anda sudah jijik dengan masa lalu Anda yang menjijikkan, itu adalah indikasi kebaikan. Ketika Anda malu dengan masa lalu Anda yang suram, mudah-mudahan itu tanda keimanan yang sudah mekar di dalam dada. Lanjutkan. Lanjutkan sifat jijik itu. Lanjutkan sifat malu itu, jangan berhenti. Wallahu a'lam. Apabila kita terlanjur berbuat zina, namun kita bertaubat kepada Allah Ta'ala dan tidak ingin untuk mengulanginya lagi. Pertanyaannya satu, apakah kita harus dirajam sampai mati? Dua, apakah cukup beristighfar sebanyak-banyaknya? Tiga, apakah harus kita sampaikan itu dan kita akui kepada suami dan minta maaf kepadanya? Di dalam syariat Islam, orang yang berzina tidak wajib melaporkan zinanya kepada penguasa untuk dirajam. Tidak wajib. Namun kalau dia tidak bisa hidupnya tenang, tidak bisa tidurnya nyaman, tidak bisa makannya lezat, karena dosa itu selalu menghantuinya. Seluruh yang dia makan terasa pahit. Matanya tidak bisa tidur. Karena himpitan-himpitan dosa zina itu. Karena terjerumus ke dalam comberan kehidupan. Sehingga membuat tidurnya tidak pernah merasakan tidur yang nyaman, tidak pernah merasakan makanan yang enak. Lalu kemudian dia mengadu kepada pemerintah muslim yang hak untuk ditegakkan rajam. Seperti perbuatan sebagian para sahabat diizinkan kepada pemimpin muslim yang hak yang menegakkan hududullah. Namun di mana sekarang pemimpin itu?
Pemimpin itu sedang berada di dunia harapan. Untuk negeri kita ini belum ada di dunia nyata. Namun kalau pemimpin itu ada seperti zamannya Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, boleh. Seperti yang dilakukan oleh wanita Ghamidiyah. Seperti yang dilakukan oleh Ma'iz Al-Aslami radhiyallahu anhum wa ardahum. Panasnya dosa maksiat menghilangkan lezatnya makan dan lezatnya tidur. Itu yang terjadi kepada Ma'iz, kepada wanita Ghamidiyah. Lalu wanita itu datang kepada Rasul tercinta sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasul, aku telah berzina, fa'aqim alayya." Aku telah berzina, ya Rasul, inni hubla minaz zina. Wahai Rasul, saya sedang hamil sekarang, perbuatan zina ini ya Rasulullah. Fa'aqim alayya. Tegakkan hukum Allah kepada saya. Kata Rasulullah, hatta tadai. Tidak wahai wanita, sampai kamu melahirkan. Bersabar dia menanti masa-masa melahirkan untuk bisa mensucikan dirinya dari zina. Agar hukuman Allah ditegakkan kepadanya dan dia lepas dari beban zina itu di akhirat. Beberapa bulan menanti masa melahirkan adalah waktu yang sangat panjang baginya. Waktu yang sangat sulit dalam hidupnya. Namun dia harus bersabar menanti anak hasil zina itu lahir. Setelah anak hasil zina itu lahir, dia bahagia. Saatnya untuk dia mensucikan dirinya dari kotoran dosa dan maksiat. Ini dia taubatan nasuha. Ini dia bukti taubatan nasuha. Berbulan-bulan semangatnya tidak padam untuk mensucikan dirinya. Dengan gembiranya dia bawa anaknya yang baru dia lahirkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, aku telah melahirkan. Fa'aqim alayya. Tegakkan hukum Allah kepada diriku yang kotor." Kata Rasulullah, tidak. Sampai engkau susukan dia. Dia mendapatkan haknya di dunia, mendapatkan ASI seorang wanita. Sampai dia selesai mengambil ASInya secara benar dan hak. Kembali, dia harus pulang dengan perasaan yang galau. Kembali dia harus bersabar 2 tahun. Apa yang dimakan tidak terasa lezat. Seluruh istirahat baginya adalah kehancuran dan kebinasaan. Terbayang-bayang murka Allah. Terbayang-bayang dosa zina yang akan menghancurkannya di hadapan Rabb-Nya Sang Pencipta. Mana para pezina dunia dari sifat ini? Mana para pezina dunia dari taubat ini? Akhirnya dengan berat dia lalui masa 2 tahun menyapih anaknya. Menyusui anaknya sampai anak itu selesai masa penyusuannya. Dan dia telah menyapihnya. Baru dia datang kepada Rasul dengan penuh bahagia. Sambil membawa anaknya yang sudah memakan sepotong roti. Dan roti itu ada di tangan anaknya. Dan dia mengatakan, "Wahai Rasul, telah selesai ikut kerjakan tugasku. Memberikan ASIku kepada anakku yang lahir karena zina. Bersihkan aku." Ini orang yang sadar akan bahaya dosa. Ini orang yang mengerti akan bahayanya ancaman akhirat. Ini orang yang mengerti akan dahsyatnya neraka jahanam. Kita tidak mengerti, kita tidak faham.
Semoga Allah maafkan kita dengan kepandiran kita. Semoga Allah maafkan kita dengan kebodohan kita. Baru kemudian Rasulullah SAW mengambil anak itu dari pangkuan wanita yang berzina itu. Lalu Rasulullah katakan kepadanya bahwa wanita ini untuk dirajam. Namun Allah menurunkan wahyunya kepada Rasulnya bahwa Allah menerima taubat itu dan dia ke surga. Di dunia dia menderita sesaat. Ketika lemparan-lemparan batu itu mengenai tubuhnya, mengenai kepalanya, berlumuran darah. Namun buah daripada penderitaan itu adalah surga Allah. Karena taubatnya diterima oleh Allah. Yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Kita tidak tahu apakah dosa kita akan dimaafkan oleh Allah. Dan taubat kita akan diterima oleh Allah. Namun kita tidak boleh bersuudzon. Dan kita harus selalu berhusnuzon kepada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Karena Allah mengatakan dalam hadis yang sahih, Ana inda dhanni abdi bi. Aku sesuai dengan zon hamba-Ku terhadap diriku. Maka kalau pemimpin itu pemimpin muslim yang sahih, boleh orang yang taubatan nasuha dari zina menyerahkan diri untuk dirajam. Namun kalau dia tidak menyerahkan diri pun tidak apa-apa. Akan tetapi ada juga mara bahaya besar. Manakala taubatnya ternyata tidak nasuha, dia akan menderita. Maka beruntunglah wanita berzina itu yang taubatnya diterima oleh Allah. Beruntunglah Ma'iz al-Aslami yang taubatnya diterima oleh Allah dari perbuatan zina. Kalau dosa kita dan zina kita tidak diterima taubatnya oleh Allah, alangkah celakanya kita. Na'udzubillah. Thumma na'udzubillahi min dzalik. Apakah harus kita sampaikan kepada suami kita? Jangan sampaikan. Biarkan suami Anda yang tidak tahu tetap tidak tahu. Namun dengan syarat Anda berubah. Karena lebih baik baginya tidak tahu dan Anda berubah dibanding Anda berubah dan dia tahu. Apalagi dibanding Anda tidak berubah dan dia tahu. Manakala seorang suami mendengarkan keluhan, mendengarkan kejujuran istrinya, dia telah berzina, hidupnya akan hancur. Hal yang paling berat diterima oleh seorang suami adalah mendengarkan istrinya mengaku telah berzina. Dan ada beberapa orang suami yang mengeluhkan itu kepada saya. Betapa hancurnya dirinya, betapa tidak ada artinya karirnya, betapa tidak ada artinya hartanya. Betapa dia merasa hidup ini begitu pahit. Karena istrinya mengaku telah berzina. Maka sayangi suami Anda untuk tidak mengatakan itu kepadanya. Namun sayangi lebih diri Anda dengan serius dan istiqamah untuk taubatan nasuha dan beristighfar sebanyak-banyaknya. Wallahu a'lam bishawab. Di saat keadaan kita sedang terpuruk, bagaimanakah meyakinkan hati ini bahwa Allah itu ada bersama kita?
Dan Dia pasti menolong kita. Ketika Anda terpuruk, tidak mudah itu. Namanya juga Anda sedang terpuruk. Dan orang yang terpuruk, jiwanya labil. Dia butuh uluran tangan saudara-saudaranya. Dia butuh uluran tangan saudari-saudarinya untuk meyakinkannya bahwa Allah bersama orang-orang yang taubat. Allah bersama orang-orang yang dizolimi. Allah bersama orang-orang yang lemah. Allah bersama orang-orang yang miskin. Manakala si lemah dan si miskin yang terzolimi itu benar-benar serius memohon pertolongannya, Dia pasti akan membantu dan menolong. Mudah diucapkan di saat jiwa kita stabil, namun sulit apabila jiwa kita sedang labil. Makanya ketika kita sedang labil, kita butuh saudara-saudari kita yang ikhlas dalam bersahabat dengan kita. Kita butuh untuk hadir di majelis taklim, agar nasihat demi nasihat ustadz itu benar-benar membekas di dalam hati kita, membangkitkan semangat kita, menumbuhkan keyakinan kita kepada pertolongan Allah dan kasih sayangnya. Maka saudaraku, saudariku yang hidupnya sedang stabil, janganlah bakhil untuk mencari saudara-saudari Anda yang sedang labil dan mengulurkan tangan. Allahu a'lam. Ustaz, saya telah berbuat dosa. Namun setelah perbuatan itu saya menyesal. Namun selalu kepikiran dosa-dosa tersebut. Saya depresi. Depresi yang luar biasa. Yang saya takutkan Allah tidak mengampuni dosa saya. Bagaimana cara mengatasi ketakutan saya ini? Apa yang harus saya lakukan? Yang harus Anda lakukan adalah 1. Serius dalam taubat. Dan tentunya syarat taubat itu adalah 3. Dan itu sudah kita bahas dan kita bicarakan di poin sebelum ini. Manakala kesalahan Anda itu hanya antara Anda dan Sang Pencipta, syaratnya 3. Namun manakala ada hak manusia yang Anda rampas, kembalikan sebagai syarat yang keempat. Seriuskan itu. Dan jangan hanya taubat yang tidak serius, taubat kasus. Karena ada kasus baru bertaubat, karena tidak ada kasus akan terus berjalan. Itu taubat kasus namanya, bukan taubat serius. Kalaulah Anda tidak ketahuan, Anda akan tetap melanjutkan. Namun karena kadung ketahuan Anda menyesal, itu taubat kasus, bukan taubat yang serius. Itu taubat palsu. Bukan taubatan nasuha yang asli. Orang yang taubat nasuha yang asli benar-benar meninggalkannya karena Allah, bukan karena kasus. Dan Allah Maha tahu Anda serius atau tidak serius. Namun Anda harus serius. Pertontonkan kepada Allah keseriusan itu. Lihatlah wanita tadi. Bagaimana seriusnya dia. Sehingga hitungan bulan dia lewati dengan sulit dan semangatnya tidak kendor. Hitungan tahun dia lewatkan dengan sulit dan semangatnya tidak kendor untuk kemudian minta pensucian diri daripada dosa dan kesalahan. Jadikan dia sebagai suri tauladan Anda dalam bertaubatan nasuha. Ini yang pertama yang harus Anda lakukan, serius. Yang kedua yang harus Anda lakukan adalah timbulkan di hati itu
keyakinan yang kuat bahwa Allah tidak akan ingkar janji. Bahwa Allah tidak akan ingkar janji. Allah telah berjanji, orang yang serius kembali kepada kami, orang yang serius menempuh jalan kami, orang yang bertaubatan nasuha, Allah akan ampuni dosa-dosanya, semuanya. Semuanya. Anda tahu apa arti semuanya? Qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakan wahai Nabi, katakan wahai Rasul, kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas menzolimi diri mereka karena perbuatan maksiat yang mereka lakukan. Katakan kepada mereka yang ingin kembali ke jalanku dan bertaubat setelah dia melampaui batas dan menzolimi diri dengan perbuatan maksiat, la taqnatu min rahmatillah. Jangan mereka sampai putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah akan mengampunkan dosa-dosa semuanya. Buatkan kalimat semuanya pakai pena merah agar dia menyala di hati Anda. Buatkan dia dengan huruf yang tebal agar dia tebal di hati Anda. Allah mengampunkan dosa semuanya. Kenapa dia mampu dan mau mengampunkan semua dosa Anda kalau Anda serius bertaubat? Innahu huwal ghafurur rahim. Karena dia itu adalah Rabb yang maha pengampun dan maha penyayang. Maka yang harus Anda lakukan adalah seriuskan taubat. Dan kemudian yakinkan diri, yakinkan hati bahwa Allah tidak akan ingkar janji. Wallahu a'lam. Semoga Anda keluar dari depresi Anda tersebut. Kalau masih belum, Anda butuh seorang ustadz. Anda katakan kepadanya apa yang terjadi dan minta dia menasihati. Wallahu a'lam. Tapi cari ustadz yang amanah. Bagaimana cara memperoleh dunia bahagia? Di akhirat kita dapat surga dengan harta tersebut yang kita punya, yang telah dianugerahkan Allah. Banyak orang hidup di permukaan bumi ini tidak mengerti bahwa jalan menuju kebahagiaan di akhirat sama dengan jalan menempuh jalan untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Dialah jalan untuk mencari kebahagiaan di dunia. Saya ulangi. Banyak orang yang tidak mengerti. Banyak umat Islam yang tidak faham bahwa jalan yang akan mengantarkan mereka kepada kebahagiaan dan kebaikan di akhirat, itulah jalan yang sama kalau ingin mereka menginginkan kebahagiaan di dunia. Kalau mereka menginginkan kebaikan di dunia, jalannya tidak berubah. Itulah jalan. Jalannya satu. As-sirat al-mustaqim. Satu sirat yang lurus. Tidak ada jalan yang lain. Hanya jalan itu yang harus ditempuh kalau kita mau kebahagiaan di akhirat. Dan hanya jalan itu yang harus ditempuh kalau kita ingin kebahagiaan di dunia. Banyak orang sekarang merasa kebahagiaan di dunia
tidak sama jalannya dengan kebahagiaan di akhirat. Dan sungguh dia tidak pandai memandang dunia dan menatap dunia. Itu jalan yang satu, saudaraku. Itu jalan yang sama, saudaraku. Anda tidak percaya? Dengarkan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Surat Al-Anfal. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh, laki-laki atau wanita, dan dia beriman, niscaya kami akan hidupkan dia dalam kehidupan yang sangat nyaman. Kehidupan yang sangat nyaman di dunia. Kehidupan yang sangat nyaman di akhirat. Dengan apa dicari? Amila salihan wa huwa mu'min. Beramal saleh dan beriman. Amanu wa amilu salihat. Mereka beriman, kemudian mereka beramal saleh. Dengarkan firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Surat Al-Infitar. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang taat, sesungguhnya orang-orang yang rajin berbuat ketaatan, hidup benar-benar di dalam kenikmatan. Maka dia jalan yang satu. Jangan fahami berbeda. Bahagia di akhirat ini jalannya, bahagia di dunia ini jalannya. Anda keliru, Anda ditipu oleh iblis. Orang yang beramal saleh dan dia beriman, dan orang yang beriman dia beramal saleh, orang yang beramal saleh lalu dia menyerahkan dirinya secara totalitas kepada Rabb-Nya, dia akan mendapatkan kenikmatan di akhirat, masuk surga. Dan hawa surga itu dia rasakan di permukaan bumi. Sebaliknya, orang yang berbuat maksiat, mengisi hidup dengan kemaksiatan dan kemungkaran, mengisi waktu dengan hal-hal yang dimurkai oleh Allah, dia hidupnya akan sengsara dan masuk neraka kalau Allah tidak ampuni. Manakala dia orang yang beriman dengan penuh berbuat maksiat, yang masih beriman dan penuh berbuat maksiat, yang masih bertauhid dan penuh berbuat maksiat, namun dia tidak akan pernah bisa diampuni kalau dia wafat dalam keadaan syirik dan kafir. Akan menjadi penduduk neraka, hancur hidupnya di neraka, dan neraka pun titip salam kepadanya di dunia. Hatinya panas, jiwanya gersang, tidak pernah damai, tidak pernah tenang. Maka kebahagiaan dunia dan akhirat satu jalan. Sebagaimana kesengsaraan dunia dan akhirat pun satu jalan. Hikmah Allah di akhirat, dialah hikmah Allah di dunia. Hukum Allah di dunia, itulah dia hukum Allah di akhirat. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang hidup di dunia bukan untuk di dunia, namun hidup di dunia untuk menjadikan dunia ini sarana menuju kampung akhirat yang sebenarnya di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.